Selamat bergabung ya, Mas dan Mbak semua peserta workshop mengelola akun Instagram Kristiani. Selamat bergabung kami ucapkan. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin Mas dan Mbak bertanya-tanya, kenapa sih perlu workshop ini gitu ya? Nah, sebenarnya workshop ini itu digagas dari keresahan kami di Rumah Bizantin, di Katolika Lucem, di Saintpedia gitu ya, melihat ada banyak sekali akun-akun Instagram Kristiani, namun sepertinya belum terkelola dengan baik begitu dari mungkin sisi itunya desainnya, dari sisi copywritingnya, atau bahkan dari manajemennya sendiri begitu. Seringkali kita temukan begitu, ada banyak gitu ya, dan itu jadi kerinduan kami juga. Wah, gimana kalau kita bagikan nih ilmu yang kita punya, ilmu terkait mengelola akun Instagram Kristiani kepada mungkin ya publik lah, kepada siapa aja yang membutuhkan pengetahuan tersebut, bisa dipakai di pengelolaan akun Instagram Kristiani masing-masing begitu. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar hal yang paling mendasar dari manajemen, yaitu manajemen akun Instagram Kristiani, yaitu dasar-dasar manajemen akun Instagram. Iya, inilah dia pengampu kita hari ini. Nah, jadi sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan siapa pengampu kita hari ini. Ada dua mas-mas ganteng bersama kita, Mas Michael Renald, iya, yang backgroundnya pinky-pinky. Oh, semua backgroundnya pinky-pinky ya. Dan ada Mas Cliff Tedianto. Nah, Mas Michael Renald ini adalah seorang penyusun konten ya, konten kreator, terutama di spesialisasinya di katekisasi gereja Katolik, begitu ya Mas Renald ya. Beliau juga ya selain menyusun kontennya, beliau juga mahir mendesain. Nanti kita akan belajar ilmu-ilmu desainnya di pertemuan terakhir, dan sekaligus admin di Saintpedia. Nanti mungkin teman-teman udah pada tahu ya Saintpedia itu akun yang seperti apa. Kalau belum tahu bisa buka Instagramnya, langsung buka Saintpedia. Lalu ada juga Mas Cliff Tedianto, beliau ini penerjemah sekaligus penulis di Rumah Bizantin, sekaligus kontributor juga di Saintpedia. Begitu. Beliau karena wawasannya sangat luas gitu ya, terutama di bagian-bagian relikwi ya, relikwi para santo santa. Nah, ilmunya itu bisa dipakai di berbagai sosmed begitu. Oke, sebelum kita itu mulai ke materi, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, nanti kita akan ada e-sertifikat bagi peserta-peserta yang sudah mengikuti, tapi syaratnya adalah hadir 80%. Nah, gitu. Jadi nggak semua peserta bisa dapat sertifikat ya, Mas dan Mbak ya, yang hadir 80%. Karena ini 5 pertemuan, berarti kalau 80%-nya otomatis 4 pertemuan harus hadir begitu ya. 4 pertemuan harus hadir, baru kita akan bagikan e-sertifikatnya. Selain itu juga output akhir daripada workshop ini, kita memang akan betul-betul bikin konten Instagram Kristiani begitu. Nanti boleh diposting di akun Instagram yang sudah dikelola, atau boleh juga di akun Instagram pribadinya Mas dan Mbak sekalian. Gitu. Boleh. Jadi konten-konten terbaik, konten-konten ada, kita akan pilihkan 3, nanti akan dapat hadiah dari Rumah Bizantin, yaitu buku yang diterbitkan oleh Rumah Bizantin. Nah, buku apa? Nanti kita akan kasih tahu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, tanpa berpanjang-panjang lebar lagi, kita berikan waktu dan tempat kepada Mas Renald dan Mas Cliff Tedianto dari Saintpedia. Silakan Mas Renald, Mas Cliff. Oke, maaf tadi saya ada telepon sebentar. Oke, teman, saya panggilnya teman-teman aja ya. Saya nggak tahu usianya ini, rentang usianya berapa, Mas. Ini ya anggap saja kita sama-sama belajar ya, teman-teman. Gitu. Aku coba share screen dulu. Ah, oke. Nah, ini oke. Aku perkecil dulu ya. Oke, mungkin kok Cliff juga mau ngomong dulu. Mau bagaimana gitu. Ya,
Nggak usah, Re, nggak apa-apa. Oke. Oh ya, nggak, sorry. Mungkin aku mau minta maaf dulu teman-teman kalau nanti sepanjang sesi kita hari ini, aku bakal sedikit, apa namanya, parau suaranya karena tadi habis alergi gitu. Jadi, aku mohon maaf banget dan ya ini aku bakal pakai mic supaya mungkin lebih jelas suaranya ya. Gitu, izin doang. Oke. Re, sorry, silakan. Oke teman-teman, hari ini kita sesuai jadwal kita bakal bahas tentang dasar-dasar manajemen sosial media, khususnya Instagram. Tapi kita basicnya Kristiani ya teman-teman. Nah ini pengantar dulu gitu. Nanti ke depannya akan jauh lebih dibahas lebih dalam gitu. Nah ini ada dasar-dasarnya nih. Kenapa sih kita harus bersosial media Kristiani? Apa sih dasarnya? Apakah kitab suci ataukah gereja mengajarkan? Apakah boleh ya berkateke awam? Kita kan semua ini rata-rata awam ya teman-teman, bukan klerus ya, bukan imam, bukan diakon kan? Kita semua awam. Lalu apakah kita tuh boleh bersosial media Kristiani gitu? Nah kita akan coba masuk dasar-dasarnya ini nanti akan dibawakan oleh Koklit. Nanti kami saling bertimpalan begitu. Oke. Oke. Oke, selamat sore teman-teman. Ya, sekarang saya akan mulai untuk sesi hari ini. Pertama-tama ketika kita ngomong soal sosial media Kristiani, spirit yang harus dimiliki di awal itu adalah amanat Tuhan Yesus sendiri. Itu kalau teman-teman, ya aku yakin teman-teman ingat Markus 16 ayat 15, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, atas dasar dari perintah Kristus itulah kita melakukan evangelisasi. Kita mewartakan kabar baik, kita mewartakan apa ya, ajaran-ajaran gereja atau nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai kebaikan lewat sosial media ini. Nah, dalam ensiklik Santo Paulus 6, Paus Paulus ke-6 ya, Paus Paulus ke-6 ini menyebutkan kalau gereja akan merasa bersalah di hadapan Kristus bila gagal menggunakan media untuk evangelisasi. Jadi, ya kalau dulu mungkin sangat relevan untuk mewartakan Injil itu para rasul di jalan-jalan gitu, di pasar bahkan, atau di apa namanya di tengah konferensi orang-orang yang sedang berdiskusi gitu, seperti Rasul Paulus di mana Areopagus ya salah. Nah, mungkin di saat itu untuk terjun ke jalan itu relevan. Nah, di zaman kita ini, mungkin ketika kita ke jalan, ya susah untuk komunikasi seperti itu. Orang mungkin akan lebih ramai, terutama di masa pandemi ini, lewat sosial media gitu. Di sosial media kita bisa berjumpa sama orang dari berbagai latar, dari berbagai yang memiliki berbagai macam cita-cita atau tujuannya gitu. Nah, ketika kita bisa masuk lewat sosial media, kita bisa memungkinkan perjumpaan antara uh, Tuhan dengan manusia lewat sosial media ini. Tuhan bisa bekerja lewat sosial media ini lewat kita yang mewartakan untuk menjalankan amanat Kristus. Ya, karena untuk menjaring manusia itu, menjala manusia, menjala jiwa-jiwa itu saat ini yang paling relevan, salah satunya adalah lewat sosial media. Maka, ya kalau gereja nggak melakukan itu, ya gimana kita nggak bersalah? Kita kan diminta untuk mewartakan Injil kan. Kita diminta untuk mengatakan kabar baik. Ya kalau kita ngelakuin itu ya kita bersalah, kita melanggar amanat Kristus itu sendiri. Lanjut. Lalu ada juga komentar dari Santo Yohanes Paulus kedua. Gereja belumlah cukup untuk menggunakan media sekedar untuk menyebarkan pesan Injil dan ajaran otentik gereja, namun juga perlu mengintegrasikan pesan Injil ke dalam kebudayaan baru yang diciptakan oleh komunikasi modern. Jadi, ya memang setelah adanya sosial media ini kan ada budaya-budaya baru, budaya modern ini. Ya, kita harus masuk ini, kita harus masuk ke dalam komunitas ini, ke dalam masyarakat ini untuk membawa nilai-nilai Injil, untuk mengingatkan orang-orang itu tentang Tuhan gitu, yang sering lupa mungkin. Lanjut, ini juga dari ensiklik, jadi cukup resmi. Gitu deh. Nah,
Lalu yang terakhir dari quotes-quotes ini adalah dari Paus Benedictus ke-16, Paus Emeritus. Media baru demi pelayanan sabda. Penggunaan teknologi komunikasi baru ini sangatlah perlu, khususnya dalam menjawab secara tepat tantangan-tantangan yang dirasakan kaum muda di tengah pergeseran dunia dewasa ini. Dengan demikian, para imam ditantang untuk mewartakan Injil dengan menggunakan generasi teknologi audiovisual yang paling mutakhir, gambar, video, animasi, blog, dan website, yang seiring dengan media tradisional dapat membuka wawasan baru dan luas demi dialog, evangelisasi, dan katekese. Mungkin di sini Paus Benedictus ke-16 memang menekankan kepada para klerus untuk mewartakan Injil, tapi ini juga untuk para awam juga gitu loh, bukan cuma untuk para klerus. Ya mungkin teman-teman kalau ngamatin, ini mungkin dari sharingnya Ray pernah sharing ke aku, itu dia Ray ngomong kalau ya selama ini memang banyak awam gitu. Justru inisiatif menggunakan sosial media itu dimulai sama awam. Para imam, para klerus malah lupa gitu. Lupa untuk melakukan katekese seperti ini. Nah, ketika di dewasa ini, maksudnya di beberapa waktu terakhir ini kita ngelihat mulai banyak loh ternyata para imam, suster itu melakukan evangelisasi lewat sosial media. Bahkan nggak asing mungkin teman-teman lihat di TikTok lah atau di Instagram. Banyaklah upaya-upaya dari para klerus untuk masuk, untuk engage di sosial media ini. Ya terutama tadi tujuannya adalah orang muda, karena memang paling banyak pengguna dari orang-orang muda gitu ya. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk bagaimana membangun sosial media yang berkarakter, yang memiliki karakter. Pertama penting adalah untuk menentukan goals dari sosial media yang mau teman-teman buat gitu. Misalkan kalau teman-teman tahu akun kami Saintpedia itu ya membahas tentang relikui dan juga tentang hagiografi, tentang orang-orang kudus. Ya, karena di satu sisi adalah kami menyadari gitu antara para admin ya, itu ada aku, ada Ray, ada satu lagi teman kami dari Keuskupan Padang itu punya minat di bidang, maksudnya punya minat tentang orang-orang kudus dan tentang relikui ini. Ya ini memang devosi relikui ya, terutama itu bentuk kesalehan, bentuk devosi yang mungkin di zaman modern ini sering dilupain gitu. Bahkan ya kalau teman-teman sembarang tanya gitu ya ke orang-orang Katolik mungkin nggak tahu apa itu relikui. Padahal relikui ini bisa dikatakan itu salah satu dari harta gereja yang berharga. Gitu. Ini bentuk kesaksian nyata dari orang-orang kudus gitu kan. Dari kita bisa melihat wujud dari orang-orang kudus ini lewat relikui. Kalau mereka ini manusia seperti kita gitu. Nah, untuk mengangkat kembali hal-hal ini, nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai Kristiani, nilai-nilai kebaikan ini yang sering dilupakan, yaitu sosial media bisa menjadi wadah, menjadi media yang tepat untuk mengingatkan kembali tentang ini gitu. Nah, itu kalau Saintpedia tentang orang-orang kudus, tentang relikui. Lain lagi dengan Rumah Bizantin yang membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan ritus Bizantin, dengan spiritualitas Bizantin. Jadi mungkin sebelum teman-teman membuat account, tentukan dulu kira-kira teman-teman tertarik dengan bidang apa sih. Dan mungkin ketika teman-teman melakukan itu, kan teman-teman akan lebih semangat gitu, lebih senang dan bisa membahasnya dengan lebih luas lewat sosial media yang teman-teman buat. Jadi tentukan goals, jangan nanti asal caplok-caplok kontennya. Dalam satu account bisa bahas macam-macam, nanti orang bingung. Gitu ya. Atau Ray ada mau tambahin dulu? Oke, enggak sih. Oke, kita mau kasih contoh-contoh dulu kali ya, aku klik langsung. Oke. Ini ada contoh-contoh ya. Nah, ini kan kalau kita tadi udah bahas ya teman-teman soal goals dan kekasan apa sih. Nah, nanti teman-teman bisa mulai bayangin nih dari pertemuan pertama ini, teman-teman mulai bayangin. Nanti kalau mau buat akun Instagram Katolik, itu kira-kira mau goals-nya apa?
Nah, coba ini aku kasih contoh-contoh ke beberapa teman-teman, mungkin akun-akun Katolik yang cukup famous, terkenal di Indonesia. Nah, coba teman-teman menganalisa, ini kekasannya apa ya? Nanti jadi setelah teman-teman lihat, harapannya kami sih, teman-teman bisa mulai berpikir, aku nanti kira-kira mau berkatekese apa ya? Bidang orang kudus kah? Bidang ajaran gereja kah? Atau teologi tubuh atau lain-lain itu. Nah, itu nanti teman-teman bisa bayangkan. Nah, ini aku coba kasih beberapa contoh, teman-teman. Beberapa aja. Kalau semua nanti slide-nya nggak cukup gitu ya, teman-teman. Jadi, kita mulai aja. Oke. Ini apakah bisa slide-nya? Oh, oke. Nah, ini ada beberapa akun. Uh, aku rasa teman-teman pasti tahu ya, Zenpedia gini. Zenpedia tadi sudah dijelasin kok Cliff, tujuan kami memang untuk orang-orang kudus tentang relikwi-relikwi. Ya kami bersyukur bahwa dengan kehadiran akun kami ini justru menyadarkan katekese relikwi di Indonesia gitu ya. Kalau teman-teman perhatiin gitu, kadang aku pribadi gitu sama Cliff atau beberapa teman-teman tim kami, kadang tuh kalau ke gereja itu lihat relikwi-relikwi itu cuma kayak dipajang gitu. Padahal itu kan bagian tubuh mereka gitu. Ada tulang, ada daging atau apa gitu. Itu kan berarti apa ya, bagian dari jenazah mereka. Nah, Zenpedia ini tujuannya kan berpikir harapannya devosi orang kudus dikenal di Indonesia gitu. Lalu juga apa relikwi-relikwi itu juga dihormati sebagai sesuatu, kalau tadi Kokul bilang itu harta berharga gereja, maka ya bukan dipajang doang di gereja tapi juga dihormati gitu. Dengan menghormati relikwi itu kan bicara soal menghormati Allah dalam diri orang-orang kudus, menghormati Tuhan yang telah berkarya dalam diri kita gitu. Ya kalau boleh dibilang bahasanya Paus Fransiskus tuh ya, kita semua dipanggil buat jadi kudus gitu. Ya itu bicara soal Zenpedia gitu tujuannya. Lalu ada kita Katolik, ada Katolisitas gitu. Ya kalau teman-teman tahu Katolisitas itu awalnya kan bukan di Instagram ya, di website gitu. Tujuannya apa? Mereka itu berkatekese ajaran-ajaran gereja, mulai dari yang mungkin bagi beberapa orang beberapa orang tuh dianggap ajaran-ajarannya cukup keras gitu, sulit dipahami. Ini Katolisitas tuh membuat bahasa yang lebih mudah gitu, supaya teman-teman Katolik di Indonesia bisa belajar katekismus gereja gitu. Nah, ini salah satu kekasannya. Nah, kalau teman-teman lihat ini desainnya ini juga khas banget gitu. Kalau kita Katolik itu lebih dominan gelap-gelap. Zenpedia juga gelap. Kalau Katolisitas tuh memang dari webnya sudah dominan kuning-kuning gitu. Ya, itu salah satu kekasannya gitu. Nah, next ada lagi. Nah, ini teman-teman pasti tahu nih, cukup terkenal, Krismapedia, lalu ada Full of Grace dan Catholic Media gini. Nah, ini tujuannya apa akun mereka kalau teman-teman pahami gitu. Kalau Krismapedia itu kan juga kalau teman-teman paham itu sasarannya untuk anak-anak muda gitu. Untuk anak-anak muda, makanya kenapa desainnya dibuat bukan desainnya lebih kayak kita banget gitu. Dalam artian anak-anak muda banget gitu. Lalu bahasa-bahasanya bahasa yang anak muda banget, gampang dimengerti dan bahasa gaul boleh dibilang gitu. Nah, itu lalu kalau Krismapedia itu kan kelihatan banget ya teman-teman, dia ciri khasnya gambar sendiri, desain sendiri gitu. Lalu keunikan-keunikan tersendiri gitu. Nah, ini Full of Grace. Full of Grace ini kebetulan itu yang kelola adminnya teman kami gitu. Itu perempuan juga. Nah, ini dia desainnya ini warna putih-putih gitu, dominan gitu. Lalu dia ini mengikuti kalender liturgi gereja gitu. Contoh hari ini pesta siapa, santo siapa lah, dia mencoba itu dikembangkan dalam Instagram dia gitu. Dia campur, dia tema Full of Grace ini lebih ke campur, lebih berkatekese juga, lalu juga quotes-quotes, dan ya dia temanya memang Katolik, tapi tidak berkatekese banget seperti model Katolik Media atau seperti tadi ada contohnya Katolisitas gitu. Nah, ini teman-teman mulai membayangkan ya, goals apa ya aku mau, kalau aku buat akun gitu, mau kembangin akun, goals apa ya yang pengen aku capai gitu. Lalu sasaranku siapa gitu. Ini Katolik Media teman-teman sudah pasti tahu lah ya, Katolik Media itu KTKC gitu. KTKC ajaran gereja dulu mulai dari video-video, sekarang sudah mulai berposting-posting gitu. Oke, next ini adalah Katolika Lucem. Nah, ini Katolika Lucem ini mirip nih sama Zenpedia gitu ya. Ini bahasa geografi orang-orang kudus gitu. Kadang ada juga beberapa renungan. Tapi apa sih kekasan Katolika Lucem gitu? Kekasannya ya dia desain sendiri, gambar sendiri gitu. Nah, ini salah satu kekasan banget Katolika Lucem, gambar sendiri. Mungkin kalau boleh dibilang ya, kalau selama aku bersosial media Katolik gitu, ini kalau nggak salah itu Katolika Lucem satu akun pertama di Indonesia yang gambar
tentang begini gitu. Kalau Krismapedia itu kan tadi campur ya tentang katekesi dan lain-lain. Kok Katolika Lucem ini ada orang-orang kudus kebanyakan nih. Ini keren gitu. Ini kekasan Katolika Lucem yang nggak dimiliki akun-akun Katolik lain. Nah, ini selanjutnya ada jejak kudus. Jejak kudus ya teman-teman, orang-orang kudus lagi ya. Tapi memang fokusnya jejak kudus itu kan memang quotes-quotes orang kudus, kutipan-kutipan orang kudus. Lalu juga di captionnya admin jejak kudus ini berefleksi dengan quotes-quotes itu gitu. Nah, ini ada Bishop Baron. Kalau teman-teman tahu nggak ya Bishop Baron ini cukup terkenal, Uskup Baron. Nah, dia juga berkatekese gitu. Berkatekese dia juga orang-orang kudus gitu kadang. Kalau pesta-pesta orang kudus gitu. Nah, ini teman-teman, kemarin aku lihat ya waktu survei gitu di data gitu dikasih sama oleh Mas Yohanes gitu, ada juga yang kenapa sih alasan ikut workshop ini gitu. Ada yang bertanya, ada yang menuliskannya katanya sih pengen cari referensi gitu. Nah, salah satu tips dari aku pribadi gitu ya, kalau teman-teman pengen membuat akun Katolik gitu, perluas relasi dengan admin-admin lain gitu. Lalu juga perhatikan tuh desain-desain yang lain atau konten-konten lain, teman-teman bisa observasi apa ya yang menarik, apa yang bisa aku terapkan dan apa yang bisa aku buat dan kembangkan gitu. Jadi referensi, bukan ngambil jiplak loh ya, tapi sistemnya referensi gitu. Apa ya gitu. Nah, ini beberapa contoh referensi gitu. Nah, ini pertanyaan apa yang pas gitu. Itu teman-teman harus jawab gitu. Suatu saat nanti kalau nggak salah nanti dibilang ya ada tugas ya, pertemuan selanjutnya ya. Nah, itu teman-teman sudah mulai harus pikirkan nih hari ini. Apa ya yang khas gitu. Oke, next. Disiplin dan prinsip. Oke, sekarang kita akan masuk ke disiplin dan prinsip dari membuat sosial media Kristiani. Ya, pertama, disiplin gitu. Ya pasti disiplin karena ketika kita ngomong sosial media itu kan kita punya audiens, kita punya orang-orang yang bakal baca, kita punya orang-orang yang bakal menanti-nantikan gitu ya. Menanti-nantikan post kita. Terutama kalau posting-posting kita itu menarik. Kalau kita nggak punya, kalau sosial media Kristiani ini nggak punya jadwal, nggak punya target berapa posting misalkan dalam seminggu atau mau yang sedikit lebih pelan misalkan berapa posting dalam sebulan gitu. Ya gimana gitu, bisa jadi mungkin audiens bakal ninggalin gitu. Kayak waktu itu aku berefleksi dari pengalamanku sendiri ketika aku follow beberapa account ya dari luar negeri. Sebenarnya kontennya menarik, tapi aku nggak bisa, maksudnya aku nggak tahu kapan mereka akan rutin melakukan post. Gitu. Aku nggak tahu pola postingnya kapan dan bahkan terbengkalai dalam waktu yang lama. Ya aku unfollow gitu. Aku kira akunnya udah nggak aktif lagi, tapi kapan-kapan waktu aku stop, aku lihat, oh ternyata masih aktif ya gitu. Tapi memang lama gitu, cukup lama dalam proses dalam mereka membuat kontennya. Jadi disiplin gimana jadwal ya deadline menulisnya itu tanggal berapa, akan diposting tanggal berapa, itu harus bisa dipegang gitu. Apalagi kalau misalkan konteksnya adalah tim. Kalau di Zenpedia itu ya kita punya tim gitu. Nggak cuma 3 admin, tapi juga ada teman-teman yang membantu dalam proses penulisan gitu. Ada beberapa di sini ya. Nah itu sangat penting untuk mempermudah proses komunikasi biar anggota tim dalam sosial media itu bisa tahu harus bekerja berapa lama sih, seperti apa yang harus dia lakukan. Nah itu harus diperhatikan disiplinnya. Lalu profesionalitas ini adalah pertanyaan nih, kamu membuat sosial media ini tujuannya apa gitu kan? Lalu kita refleksi lagi ke diri kita. Mungkin kadang-kadang kita ngomong, iya ini kan pelayanan. Ketika kita ngomong ini pelayanan sehingga tidak profesional dalam proses pembuatannya, ya kita mesti lihat lagi, itu pelayanan atau justifikasi aja gitu. Jangan-jangan ketika kita malas-malesan dan kita ngomong, iya kan ini pelayanan, jadi terserah. Itu dari awal memang kita udah nggak niat. Jadi penting loh untuk bisa memperhatikan ini.
memperhatikan niat hati kita sebenarnya apa ketika kita membuat sosial media ini. Lalu kalau ada kendala, gimana dong? Gitu. Kalau ada kendala, ya coba lihat tim kamu gitu. Coba lakukan diskusi antara anggota tim sosial media ini. Misalkan kalau kendalanya dalam hal memberikan respon, misalkan nanti yang bakal dibahas jauh lebih dalam di etika mungkin. Ya mungkin di antara admin-admin bisa saling berdiskusi kira-kira memberikan tanggapan pada followers tuh seperti apa sih baiknya. Atau misalkan dalam hal konten atau tanggal, waktu, itu bisa dibicarakan sama tim. Kira-kira apa sih konten yang lagi menarik? Misalkan udah buntu, nggak tahu mau bikin konten apa gitu. Ya didiskusikan sama tim, kira-kira apa sih yang terbaru? Atau yang lagi, ya gereja ini kan punya kalender liturgi gitu. Itu bisa jadi inspirasi buat posting-posting. Evangelisasi. Penting untuk kita tahu, karena kita melakukan ini untuk menjalankan amanat Yesus sendiri gitu ya. Evangelisasi itu Injil ya. Injil itu kan artinya kabar baik. Evangelion. Apakah kita udah benar-benar ketika kita buat konten, ketika kita dalam proses pembuatannya, dan ketika kita berinteraksi sama followers, apakah kita mewartakan kabar baik? Ya kabar baik tuh ya kita bisa bedain lah dengan common sense. Mana kabar yang baik, mana kabar yang nggak baik gitu. Ya, itu akan lebih jauh lagi dibahas nanti. Lalu menghormati. Ya, menghormati ini bisa dalam tim, bisa ke followers, bisa juga dengan akun-akun lain. Ini juga aku ada inspirasi dari Ray. Ray itu pernah bilang kalau ya kita akun-akun gereja ini, akun-akun Kristiani ini kan kita bukan saingan. Jadi kita bukan kejar-kejaran siapa yang lebih followersnya lebih banyak atau apa. Dan kita pastikan kalau ya ketika kita membuat konten itu bukan bajakan dari sumber-sumber lain. Kita menghormati hak cipta misalkan. Itu. Nah, mengenai menghormati hak cipta ya, ini penting. Ya mungkin nggak perlu sedetil kayak kalau kita menulis skripsi, menulis jurnal, buat tulisan ilmiah gitu. Itu kan ada daftar pustaka. Mungkin nggak sampai sedetil itu. Tapi kita ada baiknya menuliskan sumber dari tulisan kita ya, karena kita mesti akuin apa yang kita tulis bukan tiba-tiba muncul di kepala kita, ada sumbernya gitu. Ya, ini ada contoh-contoh bagaimana account-account itu menuliskan sumber bisa seperti yang digambar ini, ada yang disebutkan detail sumbernya dari mana, misalkan khotbah Romo siapa, terinspirasi dari situ, atau kalau misalkan sumbernya banyak, bisa juga dituliskan disarikan dari berbagai sumber. Minimal ini tandanya account ini tidak mengklaim kalau ya ini hasil original saya sendiri gitu. Meskipun bisa jadi sudah dibuat ulang, gitu, sudah diparafrase lagi. Lalu ada juga yang menuliskan, misalkan di kontennya adalah terjemahan, bisa dituliskan sumber aslinya itu dari mana. Ini juga termasuk kalau misalkan mau menuliskan doa gitu. Mungkin ada baiknya untuk menuliskan sumber awalnya doa itu dari mana. Selain untuk menghargai hak cipta, menuliskan sumber ini bisa juga berguna untuk followers kita ketika mereka baca konten kita lalu tertarik gitu ya. Dengan melihat sumber ini mereka bisa baca lebih jauh. Kalau mau baca lebih detail, misalkan kita bikin artikel yang kita sarikan dari berbagai buku gitu. Ya, kita tulis aja. Kita dapat dari mana, sehingga kalau mereka tertarik sama topik itu, mereka bisa baca lebih jauh. Seperti itu. Ada tambahan, Re? Oke, enggak.
Ya mungkin mau tambahin dikit ya. Ini sebenarnya contoh-contohnya aku ambil dari teman-teman gitu. Ada teman-teman Katolik Kalucem di sini. Jadi mereka kan menurut admin Katolik Kalucem gitu kan, mereka itu nggak semuanya ngambil dari apa yang mereka maksudnya tidak membuat sendiri gitu. Ada beberapa yang mereka menerjemahkan. Betul ya, admin-admin Katolik Kalucem yang di sini gitu. Ya, mereka bagus banget karena mereka menuliskan dalam postingan mereka ini sumbernya dari mana gitu. Kalau kami di Saint PD itu kan kadang beberapa doa itu kebetulan kemarin waktu pestanya Santo Gabriel dari Bunda Berdukacita gitu. Kami coba cari terjemahan doanya dan ada yang terjemahan bahasa Indonesia dan cukup bagus gitu. Lalu siapa yang menerjemahkannya? Ternyata yang menerjemahkan Romo dari kongregasi Pasionis gitu. Lalu kami tuliskan gitu siapa Romo yang menerjemahkan itu. Kenapa? Karena menghormati beliau yang sudah menerjemahkan gitu. Ada beberapa doa yang untuk kakak CPG itu kan ada yang orang-orang kudusnya masih tahap venerable, hamba Allah gitu ya. Ada yang beato beata dan itu kan ada doa resminya, kadang doa mohon kanonisasi dan lain-lain. Nah, itu kan kadang ada imprimaturnya, imprimatur uskup atau dari postulatornya. Nah, itu kami coba tuliskan gitu. Ini doanya kami terjemahkan, lalu imprimaturnya dari siapa gitu, supaya meyakinkan bahwa doa ini bukan doa yang kesalahan teologis gitu ya, boleh dibilang gitu. Kadang karena ada beberapa doa yang dalam artian tidak sesuai dengan teologis Katolik. Pernah, mungkin beberapa yang lalu gitu ya, ada di-share-share di grup-grup lingkungan atau grup-grup Facebook Katolik gitu ya. Ada video lagu gitu ya di-share sih, tapi ternyata itu mengandung kesalahan teologis Katolik gitu dan nggak sesuai gitu. Makanya kadang kayak begitu tuh penting gitu. Harus melihat beberapa referensi gitu. Nah, jadi teman-teman next kalau misal membuat konten dan tidak sepenuhnya mengolah secara baru gitu. Misal maka ada baiknya menuliskan gitu. Ini dari siapa, referensinya atau bagaimana gitu. Nah, kebetulan kalau desain PD itu nggak banyak pakai tulisan begitu atau sumber dan lain-lain karena harus diakui kami ngambil referensinya banyak banget gitu. Dan itu kami jadikan satu, kami olah lagi bahasanya, kami perbarui gitu. Jadi nggak sama persis, rata-rata konten desain PD itu nggak sama dari satu artikel gitu. Jadi beberapa. Nah ini next juga teman-teman kalau misal buat konten gitu, jangan ambil dari satu sumber aja. Kalau bisa bandingkan dengan artikel-artikel lain gitu, supaya mendukung satu argumen yang sama gitu. Jadi misal ya kalau ada yang pengen apologetik Katolik gitu, maka carilah sumber-sumber dari kitab hukum kanonik lalu atau katekismus, coba cari ensiklik Paulus gitu, bapak-bapak gereja dan lain-lain, carilah berbagai sumber supaya memperkaya. Jadi itu tips teman-teman kalau misal next gitu buat konten gitu. Oke, kita bakal bahas soal etika membalas komentar gitu. Aku akan bahas dikit, nanti kok Cliff akan melanjutkan karena beliau lebih ahli sepertinya daripada saya gitu. Nah, ini teman-teman kalau misal ya, teman-teman bayangkan sudah punya akun Katolik gitu ya. Punya akun Katolik, maka otomatis teman-teman punya followers gitu. Dan apakah followers itu semuanya sama gitu? Boleh dibilang ya enggak gitu. Kalau teman-teman belajar ilmu komunikasi gitu, teman-teman akan menemukan ternyata setiap orang tuh punya ciri khas sendiri-sendiri. Nggak bisa disamaratakan gitu. Contoh ya, kalau kita di kehidupan sehari-hari aja sebelum corona gitu ya, sebelum pandemi ini kita ketemu orang gitu. Misal orang Jawa di sini gitu, ketemu dengan orang Batak yang ngomongnya keras gitu. Atau dengan gaya bahasa yang berbeda lalu. Kadang kan itu kadang ada konflik ya teman-teman. Nah sama, dalam etika sosial media gitu, teman-teman akan menemukan orang yang sangat beragam. Maka teman-teman juga perlu memahami, nggak bisa dipukul rata dengan sikap yang sama. Bisa jadi kalau kita ngomong biasa, orang yang di sana, followers kita menangkap, wah ini omongannya admin nggak sopan nih. Padahal bukan itu maksud kita kan. Maka teman-teman harus cukup memahami, oh follower saya ini dinamikanya begini. Ya nggak perlu dikepoin banget ya, tapi dalam artian cukup memahami. Jadi ada orang A, orang B, orang C nih teman-teman. Orang A ini ternyata kalau dibales komentarnya seneng gitu. Ada orang B yang modelnya bad mutan atau gampang marah, tersinggung gitu. Maka teman-teman harus menggunakan bahasa yang cukup
dalam artian tidak menyinggung atau bahasa yang universal gitu. Nah ini orang C ada yang ngobrolnya santai gitu, ngobrolnya santai. Jadi kalau sama kita ngobrol kayak temen aja gitu, padahal kita nggak kenal gitu. Nah ini teman-teman nanti waktu punya Instagram gitu, Katolik gitu, nanti akan ketemu nih teman-teman gini, umat apa? Aku coba membayangkan gitu bagaimana Romo gitu menemukan orang-orang yang sebanyak itu sebagai umat itu. Ada jadi Romo itu nggak enaknya kayak begitu teman-teman. Harus diakui bahwa uh, kadang ngomong ini salah. Ya tapi kita harus benar-benar kembali lagi ya. Ini kan akun Instagram Katolik. Maka gunakan kasih Katolik, kasih iman Kristiani itu. Dasar kita tuh apa sih? Jadi jangan sampai Anda teman-teman semua ini akun Katolik tapi balesnya ngomel-ngomel, marah-marah gitu. Jadi Anda tidak menunjukkan Kristus gitu. Seperti tadi kan kita harus berprinsip evangelisasi. Evangelisasi Injil. Injil itu kabar baik. Jadi akun Katolik Anda harus mencerminkan kabar baik Kristus. Nah, etika membalas komentar. Ini dasarnya. Aduh, kelewatan. Nah, ini ada Bunda Teresa dari Kalkuta ini. Santa Teresa dari Kalkuta. Terkenal ya. Dia biarawati yang peduli dengan orang-orang miskin, orang-orang yang terlantar gitu. Tanpa memandang agama apapun gitu. Nah, Bunda Teresa ini pernah berkata, biarkan siapapun yang datang kepadamu pergi merasa lebih baik dan lebih bahagia. Semua orang harus melihat kebaikan di wajahmu, di matamu, dan dalam senyumanmu. Nah, ini evangelisasi Bunda Teresa. Gitu. Dan ketika ketemu orang sakit, tanpa memandang apapun, dia tersenyum, dia melayani. Dengan begitu orang tersebut, Bunda Teresa nggak minta orang itu jadi orang Katolik gitu. Tapi Bunda Teresa menunjukkan kasih. Nah, ini teman-teman harus paham, prinsip Anda punya akun Katolik harus punya dasar kasih. Karena harus diakui ya, aku nggak mau nyebut nama akun Katolik apapun, cuman ada beberapa akun Katolik di Indonesia yang dalam artian berkata-katanya itu keras banget. Jadi kadang orang tuh belum siap terima materi itu, cuman kaget, shock gitu, dengan bahasa yang cukup frontal gitu. Nah, ya memang ya, kita itu harus berpadu dengan kebenaran Kristus dalam gereja Katolik. Dalam artian kita punya dasar 3 dasar kebenaran kita kan, kitab suci, tradisi suci, dan magisterium. Kita harus tunduk itu. Kita menyebarkan apa yang diajarkan Kristus dan gerejanya kan. Nah, tapi jangan berarti kita menyampaikannya dengan cara yang cukup keras, berat, kasihan, karena nggak semua orang kadar imannya tuh sama gitu teman. Jadi pahami kalau nanti teman-teman buat akun gitu, gunakan bahasa yang baik, gunakan segala yang baik, evangelisasi supaya orang tuh lihat akun teman-teman tuh, wah, aku melihat Kristus ini, aku melihat sesuatu yang baik di sini, dan aku mau belajar tentang iman di sini. Nah itu harus benar-benar teman-teman tanam dalam pikiran dan konsep teman-teman. Gitu. Nah ini ada beberapa contoh nih, nanti Koklif akan jelaskan langsung ini. Oke. Ini bentuk interaksi yang terjadi di Saintpedia. Jadi nggak jarang para audiens ini, para followers ini akan mengajukan pertanyaan di kolom komentar ataupun bahkan di DM. Nah ini contoh-contoh dari yang masuk di kolom komentar gitu ya. Jawablah dengan sopan. Kalau waktu itu kami sempat berpikir untuk ya berterima kasih gitu. Maksudnya harus punya rasa syukur kalau misalkan ada followers yang seperti ini gitu, yang bertanya. Karena artinya ya dia baca gitu. Dia baca yang udah kita tulis, jerih payah kita yang kita tulis itu mereka baca. Nah, jadi di sini ya kami berusaha untuk coba sapa, ucapin terima kasih karena mereka udah baca, udah bertanya, dan coba dijawab sesuai kapasitas kita. Mungkin kalau yang kita nggak sanggup, ya kita harus tahu ketika kita memberi respon itu apakah kita cukup mampu, cukup capable untuk menjawab pertanyaan itu. Kalau nggak bisa kan kita sebenarnya bisa merefer mungkin sebelum menjawab, atau ya terang-terangan kita ngomong, oke, kita
untuk pertanyaan ini kami kurang paham, mungkin bisa tanyakan ke ini. Atau sebelumnya, kalau misalkan komunitas itu punya romo pembimbing, bisa coba tanyakan ke romo pembimbing dari akun sosial media Kristiani itu. Kayak ini, misalkan ada yang bertanya soal mukjizat medis. Jadi ada di penulisan kami syarat-syarat untuk seseorang di kandidat orang kudus itu dibeatifikasi atau dikanonisasi, kami tulis harus ada mukjizat medis, karena itu yang paling mudah diteliti kan. Kalau ini benar oke, tidak bisa dijelaskan. Nah, ada salah satu followers yang bertanya, mukjizat medis itu maksudnya seperti apa? Ya ini cara kami menjawabnya. Pertama, disapa, lalu ucapkan terima kasih sudah bertanya, lalu dijawab, di akhir coba tanya lagi kalau apakah sudah terjawab atau belum. Ya ini kami mengusahakan memberikan respon seperti ini supaya mereka juga ya nggak segan-segan untuk bertanya, sehingga tujuan dari sosial media ini tercapai untuk mewartakan nilai-nilai Kristiani gitu ya. Kosenpedia tujuannya untuk katekese seputar orang-orang kudus ya, supaya tujuan itu tercapai. Mereka mengerti tentang seluk-beluknya orang-orang kudus. Lalu di sini ada juga yang tanya soal surat-surat dari ini ya, salah satu kandidat orang kudus ya, Re? Apa yang dia tulis? Antonietta Meo Oh Venerable. ya. Dia Oke, pernah jadi buat tulis surat gitu. Oke, jadi pokoknya ada kandidat orang kudus namanya Antonietta Meo. Dia ini menulis surat-surat yang cukup bermanfaat lah buat umat, orang-orang untuk dibaca untuk hidup rohani, itu cukup bermanfaat. Nah, ada yang bertanya, ya coba kita bisa kasih referensi kalau kita memang belum terjemahin atau segala macam, ya kita bisa kasih referensi. Mungkin akan terbengkalai. Mungkin ada halangan dalam bahasa misalkan. Ya, tapi karena kita memang belum terjemahin, ya udah jujur aja, kasih tahu aja. Mungkin adanya versi Inggris gitu, atau versi bahasa apa gitu. Ya udah, kita bisa kirimkan itu untuk menjadi referensi mereka supaya mereka bisa pelajarin lebih lanjut. Lanjut. Itu ada yang bilang tuh, ya ampun kelupaan masih bisa masuk. Kayak Yohanes. Nah, lalu ini dialog-dialog ya di DM. Ya, kita bisa lihat nih. Ini yang sebelah kiri sama ujung kiri, ujung kanan, itu dialog antara Senpedia dengan akun Kristiani lain. Kita bisa lihat juga karakter-karakter dari masing-masing akun sosial media itu bisa bermacam-macam. Ada yang menyampaikan dengan bahasa yang santai, kayak di sebelah kiri itu Krismapedia. Ya ini teman-temannya Ray juga. Itu bisa berbicara dengan santai gitu, dengan obrolan biasa gitu. Lalu yang di sebelah kanan ujung itu dengan salah satu yang account lain, ya memang gaya penyampaiannya cukup formal gitu. Nah, mungkin itu nanti bisa mungkin teman-teman bisa tentukan juga di tujuan awal tadi. Kira-kira mau menyampaikan dengan bahasa seperti apa? Target audiensnya itu orang-orang yang seperti apa sih? Nah, kalau yang di tengah itu, ya ada namanya. Yang di tengah itu adalah salah satu dari follower Senpedia yang bertanya soal apa relikui itu boleh dipegang oleh orang awam nggak sih? Boleh disimpan di rumah orang awam nggak sih? Nah, ini karena followers satu ini memang gaya pertanyaannya cukup formal dan dia spesifik minta saya yang jawab, ya sudah saya jawab dengan cukup formal lah ya. Dengan cukup formal. Karena memang ini kalau nggak salah itu sehabis ada webinar waktu itu, dan beliau memang spesifik mau tanya gitu ke saya gitu. Ya udah, jadi dia benar-benar tulis, saya mau tanya ke admin Cliff itu. Ya sudah, saya jawab. Jadi perhatikan juga mereka yang ajak dialog kita itu akan lebih mudah
disapa dengan gaya bahasa seperti apa sih? Ya tentunya spiritnya supaya kabar baik itu bisa tersampaikan dengan lebih jelas, bisa lebih meresap ke orang-orang ini sesuai dengan konteks mereka masing-masing. Begitu. Lanjut. Nah, ini ada beberapa contoh nih, teman-teman. Lainnya juga followers Zenpedia gini. Ini kebetulan tiga-tiganya anak muda semua gitu. Anak muda semua, ada beberapa yang kok Cliff jawab, ada yang aku doang yang jawab gitu. Nah, ini kebetulan ada beberapa yang memang karena mereka itu request gitu ya. Min boleh panggil nama aja enggak gitu. Nama aja biar kayak kita temenan aja gitu. Ya kita akan berusaha, oh berarti ini target audiens kita ini anak muda. Anak muda yang dalam artian kami ini teman ngobrol juga bagi dia. Sekaligus juga memperdalam iman Katolik dia gitu. Ya kami mengajak ngobrol. Ini kebetulan yang kiri itu kalau boleh buka identitas sedikit gitu. Dia itu memang bukan orang Katolik sebenarnya, bukan orang Katolik dan dia memang dalam proses katekumen. Bentar lagi mau baptis gitu. Nah, dia dari dulu itu berkonsultasi, Min aku mau baptis katekumen bagaimana gitu. Kebetulan itu satu kota dengan saya, dengan aku gitu. Lalu kebetulan aku kenal dengan Romo paroki yang dia tuju gitu. Coba hubungi Romo ini. Lalu bagaimana pengaturan jadwalnya gini. Coba ya gini. Min, nama baptisnya enaknya siapa ya? Ya kamu maunya gimana nih? Kamu punya devosi khusus dengan siapa nih? Kebetulan dia punya devosi. Wah, aku pengennya sama Bunda Maria nih. Ada sesuatu Bunda Maria. Nah, tapi kamu cowok nih. Kamu cowok. Kira-kira pakai nama Maria cocok nggak gitu? Karena di Indonesia itu kan cukup kurang lazim ya kalau cowok dikasih nama Bunda Maria gitu. Karena terkesannya Bunda Maria itu feminim banget itu. Padahal ya enggak gitu. Lalu coba kasih saran, oh Santo Louis de Montfort gitu. Dia punya devosi sama Bunda Maria dan lain-lain. Wah, dia mencoba berinteraksi ngobrol santai dengan kami dan kami pun juga menanggapinya dengan santai sebagai seorang teman gitu. Bukan sebagai kalau tadi kan ada ya yang tanya tentang wah saya mau ngomong sama admin Cliff tentang religi dan lain-lain. Nah, dia itu backgroundnya memang orang formal, orang yang sudah dewasa jauh daripada kita. Jadi ya sudah kami jawabnya dengan cukup formal karena tidak mungkin kita jawab wah nggak bisa begini begitu nanti akan miskomunikasi dan justru tidak menunjukkan evangelisasi gitu. Nah, ini contoh lain, ini yang kedua kita ngobrol, bukan ngobrol iman Katolik, tapi curhat-curhatan gitu, soal Camino gitu, pengen ziarah dan lain-lain gitu. Nah ini, jadi kalau teman-teman nanti ada akun Instagram, terbukalah dengan followers kalian gitu, followers teman-teman itu, walaupun kadang nggak nyambung gitu ya, dengan topik katekesi kalian, tapi setidaknya dengan cara begitu, mereka juga semakin kenal Kristus gitu. Nah itu kan tujuan kita, evangelisasi. Nah, ini yang kanan ini dia curhat nih. Ya, dia kebetulan pengen jadi imam tapi ada kendala sakit dan lain-lain. Lalu Kokliff akan coba ngobrol dia dengan bahasa psikologis, psikolog gitu. Karena Kokliff ini adalah seorang psikolog gitu. Bukan, belum. Oh ya, belum ya. Oh ya. Bukan. Imamnya kapan gitu? Oke, next time kita bahas. Nah, ini obrolan-obrolan santai ya, teman-teman gitu. Ini contoh gitu. Jangan semua disebut santai, nanti nggak miskomunikasi gitu. Sorry, aku mau tambahin Rey sebentar. Oke, boleh. Kadang-kadang teman-teman ini aku temuin, ya ini tambahan dari yang Rey udah bicarakan. Di akun-akun Katolik ini karena kita ngomong soal agama, soal gereja gitu. Mereka punya rasa, meskipun mungkin nggak kenal sama admin-adminnya, tapi mereka itu punya rasa trust gitu sama akun-akun Katolik. Sehingga ketika mereka ketika kita respon, mereka bakal memberikan tanggapan dengan jujur, lebih dengan terbuka gitu. Gampang lah untuk buat mereka terbuka gitu. Nah, misalkan di yang ketiga ini, yang di sebelah kanan ujung, itu teman-teman lihat dia berani untuk bercerita soal masalah-masalahnya tentang pergumulan-pergumulan yang sedang dia lakukan gitu. Ya memang nggak selalu kita bisa menanggapi dengan baik gitu. Ketika kita nggak bisa nanggapin dengan baik, maksudnya kalau misalkan mereka udah cerita dan cukup mendalam gitu ya, cukup yang berat dan kita merasa kita nggak bisa nanggepin, ya kita bisa merefer juga gitu. Misalkan orang ini curhat dan ternyata menurut teman-teman butuh konseling beneran gitu.
bisa teman-teman bilang mungkin kamu bisa cari ya cari konseling yang profesional gitu. Jangan ke Mimin karena mungkin Mimin nggak bisa, karena Mimin bukan kapasitasnya untuk itu. Atau mungkin kadang-kadang pertanyaan yang di luar topik akun sosial media teman-teman. Jadi teman-teman bisa merefer ke akun lain yang mungkin lebih kompeten di bidang itu. Seperti itu teman-teman. Oke, aku juga mau menambahin gitu ya. Oke. Kalau mau ditanya gitu ya, apa sih pentingnya balas DM gitu kan? Yang penting kita buat konten dan lain-lain gitu. Penting ya interaksi begini, jawab begini, dan lain-lain. Aku boleh jawab, itu sangat penting banget. Karena sebelum aku dan Kokliff dan Ko Alvino untuk diri Insidepedia gitu, sebelumnya aku juga berKTKC gitu dalam akun sosial pribadiku maupun juga aku pernah bantu sedikit di Krismapedia gitu. Nah kebetulan karena aku juga dulu di Krismapedia, makanya kenapa deket gitu sama Krispet itu karena ya kami ngobrol dari dulu gitu loh, santai, kami curhat-curhatan sesuatu yang ya boleh dibilang kadang mendiskusikan ajaran gereja atau mendiskusikan permasalahan dan lain-lain kehidupan rohani. Nah itu dari mana berawalnya? Ya berawalnya di DM ini. Bisa jadi teman-teman bayangkan ketika teman-teman membalas komentar atau membalas DM gitu ya dengan penuh kasih, dengan tujuan evangelisasi. Mungkin saja suatu saat Tuhan bisa pakai orang itu untuk berevangelisasi lebih luas gitu. Ya sama, dari awal aku Krismapedia, lalu aku juga mengembangkan akhirnya Senpedia dengan Kokliff dan Ko Alvino. Itu kan semua berawal dari situ. Jadi teman-teman cobalah bayangkan gitu. Ketika membalas itu, teman-teman membayangkan suatu saat mungkin mereka adalah penerus-penerus kita nih, yang menyebarkan evangelisasi gitu. Nah ini penting teman-teman. Jadi jawablah seperti Bunda Teresa tadi bilang, kalau ketemu kamu, kalau berinteraksi dengan kamu, tunjukkan Kristus. Nah itu penting. Oke, next. Kita akan bahas langsung ke insight gitu. Tapi sebelum itu, mungkin terpintas ya teman-teman. Kalau gitu, aku mau buat ya, akun Instagram apa ya gitu. Lalu enaknya yang apa ya gitu. Gimana nih menurut Kokliff nih? Maksudnya? Sebenarnya lebih enak akun Instagram mana nih? Yang akun Instagram pribadi atau akun Instagram khusus dan lain-lain nih? Ya disesuaikan ya dengan apa namanya? Disesuaikan dengan tujuan dari akun ini. Nah, biasanya kalau misalkan kita pakai akun yang bisnis gitu ya, itu akan lebih gampang kita melihat interaksi kita dengan followers itu seperti apa. Kayak misalkan kalau kita lihat dari, nah kalau kita pakai account bisnis, aku nggak tahu ini apa, kalau nggak salah itu ada minimal followers deh sebelum bisa beralih ke fungsi account bisnis ini ya. Kalau kita udah di account bisnis, kita bisa melihat insight namanya. Jadi di bagian bawah posting kita ada pilihan untuk melihat ini nanti. Nah, itu teman-teman bisa lihat yaitu bisa melihat jumlah like, bisa melihat jumlah komentar, jumlah share yang segitiga itu, dan jumlah save. Lalu berapa yang di reach, akun-akun yang di reach sama sosial media ini apa, dengan posting ini apa. Lalu aksi-aksinya itu ada apa aja. Itu biasanya jumlah dari komentar, share sama apa namanya, save. Nah, teman-teman lewat data-data yang diperoleh ini, lewat insight yang diperoleh ini, bisa ambil kesimpulan. Misalkan ketika itu yang di tengah, mungkin teman-teman lihat share-nya itu banyak banget ya, 100 gitu. Berarti sorry. Oh, maaf ya. Oke, sebelumnya. Tahu nggak ini yang tengah apa nih, Ko? Postingan apa tahu? Ini sebenarnya postingan Carlo gitu. Oke. Karena ini kita lihat peluang ya waktu itu ya. Beatifikasi Carlo, lalu seingatku ini yang tengah ini adalah siapa ya? Asistennya Carlo siapa sih namanya? Orang, kalau nggak salah, orang keturunan India. Saya lupa namanya karena namanya sulit gitu. Waktu itu di versi bahasa Indonesia itu belum ada gitu. Lalu kami terjemahkan dan kisahkan karena asisten rumah tangganya Carlo ini sampai sekarang masih hidup dan dia sendiri selama hidup tuh merasakan kekudusan dari Carlo Acutis ini. Nah itu kami terjemahkan ke bahasa Indonesia. Ini langsung di-share nih karena waktu itu lagi hits ya beatifikasinya Carlo, di-share ke seluruh dunia, apalagi jenazahnya ditemukan intak gitu, hampir utuh gitu.
Nah, itu maka salah satu teman-teman yang penting juga nanti kalau punya Instagram akun gitu buat coba lihat peluang juga. Lihat peluang wah ini lagi apa nih? Mungkin kalau lihat kalender liturgi juga ada kalender Santo Santa atau pesta apa gitu. Nah, itu teman-teman lihat tuh ada peluang apa ya? Sesuatu yang unik apa ya di situ gitu. Oke, Kok Cliff mungkin mau lanjut dulu. Oh iya, lanjut dulu aja deh. Oh sorry, tambahan sedikit. Kalau misalkan teman-teman lihat responnya tuh sangat banyak, mungkin model post yang seperti itu diminatin tuh berarti sama netizen gitu ya, sama followers. Apalagi kok lalu teman-teman juga bisa lewat Q&A di story. Kadang-kadang mereka bisa memberikan saran segala macam. Nah itu bisa teman-teman analisa kira-kira dari situ apa sih yang diinginkan oleh netizen, oleh followers. Oke, lanjut. Sorry. Nah, ini juga ada di story ini, insight gitu ya, Bu. Iya. Yang kiri ini, nah ini kemarin bahas tentang tempura ini. Tempura itu ternyata tradisi Katolik gitu. Makanan tempura, sayur digoreng, udang digoreng itu yang diheben gitu ya. Itu ternyata tradisi Katolik waktu masa Prapaskah gitu. Kan orang-orang Katolik itu kan kalau Prapaskah pantang daging gitu ya, hari Jumat atau mau komitmen tiap 40 hari gitu. Nah, itu ternyata di Jepang dulu ada tradisi gitu buat tempura waktu pantang. Gantiin daging kan pantang itu kan sayur sama tempura itu kan sayur sama hewan-hewan laut ya, udang atau yang lainnya bukan daging gitu ya. Nah, itu tradisi. Wah, itu ternyata di-share banyak orang tuh kalau teman-teman lihat interaction-nya, kalau di akun bisnis itu ya, kalau di akun pribadi itu teman-teman cuma akan lihat ini yang bagian ada gambar mata lah, itu views-nya. Tapi kalau di akun bisnis itu teman-teman akan lihat dua. Yang satu interaction ini, lalu juga yang ini views-nya. Jadi kalau teman-teman pencet yang ini nanti akan keluar kayak begini. Dan ini teman-teman akan lihat nih, ada ternyata postingan ini cukup menarik nih, di-share sampai 13 orang. Lalu juga ternyata di repost akun Katolik lain itu ada sampai 7 orang yang profile visit gitu. Lalu ada yang replies, ada yang komen, ada yang apa lah. Itu teman-teman bisa membayangkan, berarti konten semacam ini, fun fact ini, wah ternyata disukai oleh para netizen, followers kita. Nah, jadi itu bisa jadi evaluasi buat teman-teman ke depan. Aku mau buat konten apa ya? Ini menarik nggak ya? Unik nggak ya? Khas nggak ya? Nah, itu harus teman-teman perhatiin. Dan ini salah satu contoh akun bisnis ya. Akun bisnis tuh kalau di akun Instagram pribadi itu cuma satu baris komen DM. Tapi kalau yang di akun bisnis itu ada primary sama general. Apa bedanya? Primary itu yang kalau orang itu komen atau DM kita itu notifnya masuk ke handphone kita atau laptop kita gitu. Itu notifnya masuk. Jadi kalau general ini yang kalau teman-teman notif gitu, dia bales pun itu nggak akan kebaca. Kecuali kalau kita buka. Nah, gitu. Jadi, apa pentingnya gini? Ini supaya Instagram teman-teman rapi. Akun Instagram teman-teman rapi. Jadi, mungkin followersnya udah banyak gitu ya. Itu harus penting juga begini, supaya rapi. Nah, ini kan kalau general nih followers semua nih, kadang tanya-tanya aktif gitu. Nah, Mimin ini coba buka, kadang balesin. Nah, ini primary itu kadang biasanya kalau di ZPD itu primary itu yang akun-akun Katolik utama. Contoh ada Hidup, ada Flow of Grace, ini romo-romo semua. Lalu juga ada akun Katolik Lucem dan lain-lain, ini semua di sini. Kenapa? Karena mereka biasanya yang repost gitu, atau yang biasanya berkontribusi besar, yang penting-penting gitu ya. Bukan berarti yang general nggak penting ya, tapi ini supaya rapi teman-teman. Karena kalau semua dimasukin ke primary itu nanti notif teman-teman rame gitu. Lalu teman-teman ini bukan melayani SNPD, melayani KTKC atau melayani di sosial media, tapi justru malah hidup teman-teman di situ. Nah, ini penting juga prinsipnya hidup kalau teman-teman pelayanan di ini bukan berarti hidup teman-teman 100% di sini loh ya. Dalam artian lakukan kewajiban teman-teman, lakukan apa gitu. Kadang ada orang yang gampang terdistraksi lah. Ini tuh cukup membantu kalau admin-admin yang gampang terdistraksi notif gitu ya. Nah, ini penting juga. Ini sangat membantu ya teman-teman untuk lihat perkembangan akun kalian teman-teman. Nah, oke. Mungkin Kok Cliff ada yang mau ditambahin dulu sebelum aku coba masuk ke sini-sini. Ya, udah. Thank you. Oke. Nah, teman-teman, ini slide-slide terakhir ini cukup, aku nggak akan bahas banyak lagi, cuman
aku sendiri ingin mencoba melihatkan ke teman-teman beberapa desain atau beberapa bayangan kalau teman-teman buat konten tuh bagaimana ya? Apakah ini cocok bagus gitu? Salah satu prinsip desain akun gitu ya, itu harus indah, harus enak dipandang, enak nggak ya? Gitu. Jadi kalau teman-teman buat konten, teman-teman bayangkan, ini kalau orang lain nih, bukan bayangkan Anda seneng loh ya kalau buat konten, tapi bayangkan orang lain nih kalau lihat kontenku ini seneng nggak ya? Teman-teman kalau lihat ini materi ini, lalu cerita ini atau apapun itu, teman-teman followers itu nyaman nggak ya? Enak nggak ya dipandang gitu? Kan kadang kita tuh makhluk visual ya, makhluk visual banget gitu. Jadi apa-apa tuh butuh sesuatu yang indah, yang bagus. Teman-teman aja ke gereja gitu kan kita pakai dupa, pakai pendupaan, ada arak-arakan, itu kan membantu kita berkonsentrasi. Sama dalam prinsipnya sosial media, lihat konten ini, wah bagus ya. Kalau dilihat menarik, ya mereka akan baca. Tapi kalau nggak menarik itu kan kadang apa sih ini males gitu. Terutama kalau targetnya anak-anak muda ya, anak-anak muda sekarang tuh sosial media tuh semua udah bagus semua. Yang sekuler-sekuler gitu bagus semua. Nah, masa yang Katolik jelek? Masa yang Katolik asal-asalan gitu. Jadi kalau teman-teman buat akun Katolik, akun KTKC, buatlah sesuatu yang semaksimal mungkin, sebagus mungkin supaya menarik gitu. Nah ini sebenarnya ini menarik nih yang kiri. Kalau teman-teman menganalisa ini contohnya ini bagus. Dia bahas relikwi dari Beato Mikhail Agustinus Pro. Ini martir. Nah ini bagus nggak desainnya ya cukup bagus. Cuman kalau teman-teman perhatiin ini cukup nggak rapi dalam artian kalau lihat ini kok cukup gimana gitu ya. Karena modelnya ini bunga-bunganya banyak banget. Jadi kayak terkesan ini fokusnya kemana ya? Fokusnya ke mana ini? Mau ini ada yang bunga hitam putih, ada yang berwarna, warna background dan lain-lain. Nah ini teman-teman kok perhatiin menarik nggak menurut teman-teman? Ini bukan menghina desain orang ya teman-teman, tapi bagi menurut teman-teman cobalah berpikir ini enak nggak ya dilihat, bagus nggak ya gitu. Kalau bagus ya, ini bukan sombong ya, yang kanan ini ya Senpedia ya pasti bagus gitu lah. Ya kan kita adminnya memuji akun sendiri itu kan nggak apa-apa gitu. Itu salah satu contoh desain gitu. Nah ini teman-teman coba lihat deh. Ya ini quotes nih, quotes orang kudus gitu. Yang kanan quotes orang kudus, yang kiri bukan orang Santo Santa gitu. Itu awam biasa gitu. Ini coba aku ngambil dari internet itu. Kalau teman-teman lihat bandingin mana sih yang bagus gitu dari dua ini, kalau boleh bandingin loh ya. Kalau aku pribadi gitu, aku akan memilih yang kanan gitu. Ini karena kanan terkesan simple, bagus, lalu quotes-nya dapat banget gitu. Emang yang kiri jelek gitu? Enggak, ya kiri bagus. Cuman kalau teman-teman perhatiin, ini belakangnya itu kan ibunya ini gambarnya terang banget ya. Lalu ada tulisannya ini banyak. Lalu ya cukup rapi. Cuman ini membuat kita jadi terkesannya ketika melihat pertama kali, first impression kita tuh akan melihat, aduh ini mah apaan? Karena terang semua, nggak fokus apa sih yang mau ditonjolin gitu. Karena dominan semua, foto di belakang dominan, tulisan di depan dominan, lalu jadi nggak enak untuk dipandang gitu. Ya bagus, cuman first impressionnya jadi ini mana yang mau difokusin? Beda dengan yang kanan nih teman-teman, Jana Suci Aba dari Nilus ini. Ada gambarnya sama, cuman lebih pudar, sedikit gelap. Kenapa? Lalu yang ditonjolkan tulisan putih, quotes-nya gitu. Jadi ini akan lebih terlihat fokus. Wah ini yang mau ditonjolin quotes-nya gitu. Gambarnya ini background menunjukkan wah ini orang sucinya gitu. Ini jadi akan lebih indah, lebih bagus, dan teman-teman kalau lihat first impression, wah ini cocok nih di-share, bagus gitu. Kalau teman-teman berarti ini mungkin akan ada banyak di grup WA keluarga yang gitu. Oke, next. Nah, ini salah satu pesan Ian gitu ya. Harapan kenapa ada workshop ini, karena di Facebook atau di grup-grup itu terkesan kadang banyak gambar-gambar pecah begini di share-share. Walaupun tulisannya doa atau apapun itu bagus ya, memang bagus kontennya, tapi dengan gambar begini apakah akan enak dilihat gitu. Nah, ini kan gambarnya burem ya, burem, lalu sama hampir mirip sama kayak tadi, fokusnya tulisan atau gambar nih, terkesan dua-duanya menonjol. Ini kalau dilihat burem juga kan. Nah, nanti next time akan kuajarin cara cari gambar. Nanti ya, waktu pertemuan selanjutnya itu ada cari gambar, desain, bagaimana sih desain yang bagus gitu. Nah, ini salah satu rujukan desain Senpedia nih, harus kuakuin, Bishop Baron. Bishop Baron tuh bagus banget dengan pelayanannya Word on Fire. Nah, ini bagus nih.
apa bagusnya? Ini gambar Tuhan Yesusnya, kalau nggak salah ini gambar Rasul apa ini Petrus mungkin. Nah itu kan menonjolnya bagus dalam artian ini backgroundnya gelap, lalu tulisannya putih. Jadi yang mau difokusin kalau first impressionnya kan langsung tertuju ke tulisan gitu. Dan gambarnya ini tidak tumpang tindih dalam artian tulisannya nggak di muka Tuhan Yesus, bukan di muka Rasul Petrus gitu. Ini kan terkesan rapi, bagus, walaupun tulisannya cukup kecil. Tapi ini cukup proporsional, bagus. Nah, kalau yang kiri teman-teman perhatiin, kan terkesan itu ya, timpang tindih semua tangannya, doanya itu di atas tangan yang sedang berdoa gitu. Itu boleh dibilang cukup mengganggu konsentrasi kita. Maka ini kan bagus nih, tulisan lalu belakangnya background Tuhan Yesus, gambar gitu. Nah, ini teman-teman kalau nanti buat konten jangan berprinsip tumpang tindih sembarangan begini. Coba lihat referensi akun-akun lain kayak begini, wah ini bagus gitu. Oke, next. Nah, ini quotes juga nih teman-teman, masih quotes orang kudus gitu. Nah, yang kiri itu sudah bagus kesannya ya, sudah bagus. Ada gambar Santa Teresa dari Avilannya, lalu ada quotes-nya gitu. Tapi apa yang kurang gitu? Kalau aku pribadi boleh berpendapat, ini kurang proporsional. Dalam artian kanan kirinya ini bagaimana nih? Kurang rapi, ke atas ininya bagaimana? Tulisan orang kudusnya, lalu ada bunga-bunganya begini, ya bagus. Cuman ini jadi bagaimana ya, nggak rapi. Coba bayangkan dengan yang kanan nih. Rapi ya, ada desainnya menarik, kayak komentar banget ini. Ada Mother Teresa, Mother Angelica, pendiri EWTN, radio Katolik terkenal di dunia. Sekarang di YouTube juga ada ya. Nah ini orang kudus ini ngambil dari Let's Inspire nih teman-teman. Nah ini kalau teman-teman buat suatu saat konten, cobalah kalau buat logo atau akun kalian, cobalah juga tulis nih di postingan kalian. Supaya apa? Supaya akun lain yang mungkin repost tahu kalau ini buatan teman-teman semua. Jadi nggak asal colong gitu. Jadi salah satu menghormati hak cipta ya kita juga menyediakan sarana ini kita sumber dari mana, lalu juga punya kita yang desain gitu kan. Walaupun ini tulisan orang kudus gitu, bukan murni kita gitu ya. Tapi itu kan juga desain yang buat desain kan kita gitu. Jadi ada hak cipta kita gitu. Ini kan rapi ya teman-teman. Tulisannya enak dibaca, lalu gambarnya nggak tumpang tindih banget gitu. Nah ini keren. Oke. Karena kemarin aku coba lihat ya beberapa background teman-teman itu ada yang ternyata juga ngembangin akun ngadain seminar-seminar gitu. Kebetulan aku juga desain seminar-seminar gitu di ICCM gitu. Komunitas ICCM, komunitas untuk Katolik gitu. Nah ini aku coba kasih contoh bukan yang jeleknya. Ini yang bagus-bagus nih. Ada Paroki Laurentius sama ini boleh ngambil referensi dari gereja Protestan gitu. Ini bagus gak teman-teman? Kalau teman-teman lihat, wah ini menarik ya. Anak muda banget ini. Ini kan exorcism. Nah ini gambarnya bicara api gitu ya. Melambangkan Roh Kudus atau melambangkan juga kegelapan di sinari terang gitu. Dan ini juga harus teman-teman kalau membuat desain ya jangan asal-asalan dalam artian bahas eksorsisme gambarnya Tuhan Yesus disalib gitu. Itu kan nggak nyambung. Dalam artian ya memang eksorsisme mengalir dari rahmat kayu salib, rahmat pengorbanan Kristus, tapi kan kurang nyambung gitu ya. Coba kalau gambarnya Santo Mikael gitu, pelindung dari kuasa kegelapan, itu kan cocok, menarik gitu. Jadi jangan asal posting itu. Karena aku harus mengakui ada beberapa akun Katolik yang modelnya, wah ini bicara ekaristi, tapi gambarnya sakramen perkawinan gitu. Nah itu kan kurang nyambung gitu ya teman-teman. Karena kita cari kadang itu kan di save ya. Kalau followers kita buka Instagram itu kan kadang postingan-postingan di save. Ya kadang aku dulu pernah cari di akun itu gitu. Bicara soal ekaristi yang aku pernah save tapi kok nggak ada. Lalu aku coba scroll. Tapi gambarnya sakramen perkawinan. Ya bingung kan? Maka desain itu juga harus disesuaikan ya. Temanya apa, gambarnya bagaimana. Enak nggak dilihat mata gitu. Enak nggak dilihat orang lain gitu. Nah itu salah satu prinsipnya. Dan juga desainnya harus berprinsip Kristiani juga loh ya. Jangan sembarangan gitu. Nah ini boleh nggak sih lihat referensi sekuler gitu-gitu? Ya boleh, kan bagus gitu. Ini contohnya IFGF, salah satu gereja Protestan gitu, karismatik. Nah ini desainnya anak muda banget nih, modern banget gitu. Ya teman-teman bisa nih aplikasikan. Bukan ditiru ya, tapi referensi. Coba teman-teman kalau kan teman-teman aku lihat background tuh ada yang coba nyari referensi ya. Cobalah teman-teman perluas referensi teman-teman, jangan cari akun-akun di Indonesia doang.
coba cari di luar negeri akun-akun Katolik bagaimana gitu. Nah, itu akan memperluas gambaran, wah nanti kontenku aku mau coba buat begini ya gitu. Bukan referensi sebagai referensi gitu. Oke, next. Nah, ini yang terakhir nih. Desainnya RB, Rumah Bizantin sama ini teman-teman yang kiri mungkin akan menemukan banyak di Facebook kayak begitu. Nah, ini yang kiri ya ini oke lah, bagus gitu tentang Santo Yohanes Bosco quotes-nya gitu. Tapi coba bandingkan dengan yang kanan gitu. Ini kan cukup rapi ya. Pengakuan iman Justinianum. Walaupun yang ditonjolkan gambar Kristus gitu, tapi ada Justianumnya juga. Karena pengakuan iman itu kan merujuk ke sini, ke Yesus gitu. Nah, ini Santo Yohanes Bosco ya bagus gitu. Cuman dengan jarak font, lalu juga rapet-rapet gitu, lalu proporsional warna dan lain-lain kan juga gimana gitu ya, kurang enak aja gitu dilihat. Nah, ini teman-teman harus perhatiin kalau next time buat akun Instagram, dasar-dasar manajemen kita sudah bagi share hari ini, bayangkan goals-nya apa, lalu desainnya bagaimana, referensi bagaimana, dan lain-lain, mulai pertimbangkan itu. Gitu. Dan juga tadi Kokliff juga sudah singgung gitu ya, memang kalau memang berasa mampu, memang bisa mengembangkan sendiri, ya oke, gitu. Karena Full of Grace itu sendiri juga dikembangin satu orang sendiri, dan dia bisa desain, bisa buat konten dan lain-lain. Tapi kalau teman-teman merasa, wah aku sibuk banget nih, tapi aku juga pengen berKTKC gitu, ya ada baiknya memang teman-teman ngerangkul teman sih, ngajak teman. Karena aku pribadi ya, kami boleh jujur lah, Kak Senpedia itu kalau boleh jujur sedikit gitu, ya kami nggak disiplin banget, walaupun kami tadi mengajarkan disiplin gitu ya. Harus diakui kami nggak disiplin banget ya, karena hidup kami itu bukan di akun ini doang gitu. Kami punya pendidikan kampus, punya skripsi dan lain-lain, kesibukan lain gitu. Dan ya kami saling mendukung, saling mengcover gitu. Kalau aku sibuk nih, Kokliff bisa bantu nggak? Gitu. Atau Kokliff lagi skripsi nih, mau belajar gitu, rajin sekali gitu. Jadi ayo backup yang lain, tim yang lain. Ini sangat membantu teman-teman, sehingga akun teman-teman tuh bisa selalu hidup. Followers teman-teman tuh bisa berinteraksi gitu. Jadi memang ada baiknya punya teman, at least satu lah. Ayo, jadi saling menyemangati. Memang komitmen tuh sulit gitu. Tapi kalau bareng-bareng kan setidaknya terpacu. Gitu. Itu salah satu tips ya kalau boleh sharing gitu. Dan kami harus jelasin juga, Senpedia ini ngajarin begini, jujur aja kami juga bukan akun profesional gitu ya, bukan yang hebat-hebat, tapi kami juga pengen share apa sih yang kami pelajari dan apa yang kami bagikan dalam konten-konten kami, supaya at least tidaknya teman-teman kalau kembangin akun gitu, Katolik, bisa juga bagus dan bisa memuliakan Tuhan gitu. Oke, itu materi kami sudah selesai gitu. Kokliff mungkin mau nambahin? Enggak ya? Atau bagaimana? Oke, kami sudah, itu materi kami simple aja, nggak panjang-panjang. Mungkin saya serahkan ke host saja. Bagaimana? Oke, terima kasih banyak Mas Cliff dan Mas Reynard. Waduh, luar biasa ya. Semoga menginspirasi nih Mas dan Mbak Sob kalian. Nah, sekarang kita masuk nih ke sesi tanya jawab yang paling ditunggu-tunggu. Ada beberapa pertanyaan yang kita terima ya. Dari pertama ada Mbak Yeyentan. Mbak Yeyentan masih standby di sini, mungkin biar ada interaksi bisa langsung open mic saja, langsung mengucapkan pertanyaannya biar ada interaksi antar kita di sini. Sorry tadi kelempar. Oh iya. Jadi monggo. di pertanyaan yang di chatnya itu udah ke delete gitu. Yang pertama sih tadi pengen tahu aja di Senpedia itu ada berapa sih di tim adminnya gitu. Terus fungsinya apa aja gitu. Terus yang kedua langsung nih atau boleh langsung Mbak. Silahkan. Yang kedua kan kalau jadwal posting kalau Senpedia karena itu Santo Santa berarti kan ngikut kalender liturgi ya. Itu preparationnya berapa lama tuh? Ya tadi kan nyari sumber-sumbernya, terus juga nyari inspirasi gambarnya, terus sampai muncul nih yang ini nih yang kita mau turunin gitu. Desain yang ini dengan isian seperti ini gitu. Udah, itu aja. Kokliff mau yang jawab? Lu dulu aja deh. Oke, akun kami itu sebenarnya awal berdirinya itu 3 orang gitu. 3 orang
aku, Ko Cliff, dan Ko Alvino gitu. Sampai beberapa bulan awal-awal gitu. Kami belum setahun sih. Kami lahir itu baru 8 September waktu 2020 waktu pestanya kelahiran Bunda Maria gitu. Pasin aja gitu. Nah itu waktu itu kami masih bertiga gitu. Desain saya, lalu konten tuh ya kami diskusikan bareng-bareng gitu. Dan pure kami semua gitu. Tapi sekarang ya puji Tuhan ada beberapa teman-teman tim gitu. Timnya dari mana? Jujur aja kami itu ngambil dari followers. Beberapa followers yang sering berinteraksi dan kami tahu ini cocok banget nih bisa contoh orang-orang Kudus gitu. Nah, kami rekrut kadang, mau nggak, yuk bantu, yuk. Nah, itu salah satu Saintpedia gitu ya. Sekarang ya cukup beberapa orang lah, 5 mungkin ada gitu. Juga ada romo pembimbingnya gitu. Kadang kalau kami bingung gitu tentang sesuatu dan butuh dikonsultasikan, ya kami tanya sama romo, supaya nggak sesat gitu. Nah, itu pertanyaan selanjutnya gitu. Ada pertanyaan selanjutnya tadi bicara soal, konten ya. Konten. Kami itu nggak selalu merujuk ke kalender liturgi kalau boleh jujur, karena kami itu kan tujuan akun Saintpediaku awalnya untuk nyebarin devosi orang-orang kudus yang jarang didengar di Indonesia. Kami itu cukup bukan prihatin ya cukup prihatin karena harus diakui di Indonesia ya kita kalau mau doa novena, misal doa novena apa ya pasti Tiga Salam Maria atau Hati Kudus Yesus. Ya nggak salah gitu, nggak salah. Terus kalau dari kecil ya kita sudah kenal Santo Antonius dari Padua, Santo Petrus dan Paulus gitu. Itu kan orang-orang kudus terkenal ya, Santo Ignatius Loyola gitu. Santo Fransiskus Asisi dan lain-lain. Itu kan sudah zaman lampau banget, dari abad ke-13, abad ke-berapa gitu. Sedangkan ternyata kita harus diakui bahwa ternyata orang kudus itu sampai sekarang masih banyak gitu. Bahkan ya kita tahu kan kayak Carlo Acutis itu baru meninggal 2006 dan sekarang sudah digelari gereja Beato yang terberkati. Bentar lagi satu step lagi jadi Santo. Nah itu ternyata ada orang-orang kudus yang dekat dengan kami gitu. Nah kami itu Saintpedia tujuannya begitu. Jadi memang terkadang orang-orang kudus besar kami ceritain gitu. Tapi kami pribadi lebih merujuk ke orang-orang yang mungkin jarang didengar. Contoh Venerable Antonia Tameo gitu. Lalu juga ada siapa lagi yang dulu Cliff, ingat nggak siapa lagi ya? Orang-orang kudus. Wah banyak banget ya kita. Banyak. Ini lu ya lanjutin dulu deh. Ada juga yang Cliff pernah Joe Reali. Itu memang belum digelari sama gereja, tapi kekudusannya sudah masuk ke web Vatikan itu. Memang OTW gitulah ya. Itu kami kisahin. Kami kalau boleh jujur prepare begitu berapa lama ya? Mungkin sehari doang sih, sehari 2 hari kalau boleh diakui. Karena kebetulan ya kami ini tim malam gitu. Kami itu bukan tim yang tidur gasi, nggak bisa tidur gasi gitu. Kayaknya insom kami itu. Jadi kadang kalau malam kami discuss, telepon, call gitu. Atau di grup kami juga suka share-share. Makanya kenapa menurut kami penting punya tim, karena ya nggak bisa sendirian gitu. Kadang tim lain, teman-teman lain ada yang share nih, ada loh orang kudus begini, ada loh yang kisah-kisah unik begini. Nah itu saling share. Itu menurut kami itu fungsi sebuah tim sih. Nah itu enaknya begitu. Jadi kami itu memang disiplin banget ya, enggak. Dulu awalnya memang seminggu 2 kali atau bagaimana, tapi karena kesibukan dan lain sudah kuliah, skripsi dan lain-lain, ya kami usahakan selalu aktif. At least ya teman-teman, kalau teman-teman nggak model postingan, at least berinteraksilah dalam story gitu. Karena kan 2 hal, postingan dan story itu penting gitu. Nah itu kalau teman-teman lagi nggak siapin postingan karena sibuk gitu, setidaknya menyapalah dalam story atau apa buat apa gitu, sehingga tidak terkesan akun teman-teman mati. Jadi nanti kalau Pokoknya bilang ya tadi ada yang sampai ninggalin akun tuh di unfollow karena ya dianggap udah nggak aktif gitu. Itu setidaknya at least postlah sesuatu di story, walaupun itu repost akun lain gitu, konten lain gitu, at least aktif lah gitu. Oke, Cliff mau nambahin nggak? Paling kalau jelas ya, biasanya itu Kak, kita Saintpedia itu kita punya kalender kita sendiri yang memang ngikutin pesta-pesta dari orang-orang kudus ini yang relikuinya kita punya gitu. Karena kita kan mau share soal relikui kan pertama-tama yang ada di kita. Karena tanggung jawab dari orang yang punya relikui adalah menyebarkan devosi pada orang kudus itu. Gitu. Jadi kita punya tabel, itu Ray waktu itu bikin. Lalu juga tiap bulan itu biasanya tiap bulan kita bakal bikin di G-Docs bulanan. Kayak bulan Januari
siapa aja orang harusnya, nama-namanya udah ada. Nah, jadi dari awal bulan ya kita udah nyicil, udah mulai masukin artikel-artikel tentang kisah-kisah hidup atau apa. Jadi memang udah ada plan bulanan, itu yang rutin. Selain itu ada juga, ya memang kalau edit-edit biasanya udah mepet-mepet gitu ya. Jadi udah ngumpul-ngumpulin, terus nanti kita di hari-hari terakhir, Hamin 2, kita baru bingung kayak, oke, ini penulisannya ada yang salah, yang ini. Masih grammarnya salah gitu. Lalu ya sama Ray, diedit buat gambarnya segala macam. Kita ada fungsi-fungsinya, ada yang memang fungsi buat orang-orang yang buat nyari konten, ada yang memang buat jawab-jawabin komentar, ada juga yang atau DM gitu ya. Sama ada juga yang memang tugasnya buat ngecek bahasa gitu. Apakah ini ada tipe-tipe atau ada yang bahasanya tidak efektif gitu. Itu ada di tim kami itu ada yang kayak gitu. Nah, selain yang rutin seperti itu, ada juga yang terserah Roh Kudus gitu, istilahnya gitu. Inspirasi gitu. Kayak misalkan kemarin tadi yang disebut Joe Reali gitu ya. Artikel tentang Joe Reali itu ya sengaja kita lihat yang witnesses di webnya Vatikan gitu kan. Ada nama ini Joe Reali. Terus waktu itu kita beruntung banget sempat bisa ngobrol sama anggota keluarganya si kandidat Orang Kudus ini. Kita chat di Facebook buat kayak nanya, doa yang dia favorit apa, doanya apa, jadi bisa di-share gitu. Dan dapat sharing. Nah, itu untuk yang khusus-khusus gitu bisa memang persiapannya lebih panjang lagi gitu, atau ya misalkan dalam seminggu 2 minggu gitu. Ya sama, ini ada yang ke depan nih buat ya ini Santo Yosef gitu kan. Santo Yosef, mumpung lagi tahun Santo Yosef, itu kita udah rencanakan dan kita udah godok-godok dari sekarang gitu. Ini kan lagi zaman novenanya gitu kan. Ya itu sih. Jadi tergantung juga ya. Kalau ada inspirasi ya nggak ngikutin kalender. Tapi kalau misalkan ada yang rutin ya ikut kalender. Mungkin gitu Kak. Apakah terjawab? Terjawab. Berarti nanti tanggal 19 udah siap ngebom gitu. Ya, dengan nanti konten. ini udah bocoran. Bocoran dikit. Oke. Thank you. Ya, sama-sama. Kak. Oke, thank you Mbak atas pertanyaannya ya. Kita langsung aja ya karena waktunya, dan mohon izin nih Mas dan Mbak sekalian, karena tadi kita mulainya agak molor ya, kita minta perpanjangan waktu juga untuk menjawab dan nanti ada doa penutup juga. Mungkin kita akan selesai jam 5:10. Nah, karena masih ada satu pertanyaan lagi ini dari Mbak Lucia Ratih. Mbak Lucia Ratih, apakah masih standby? Ya, masih standby. Ya, monggo Mbak Lucia bisa langsung bertanya open mic. Iya, selamat sore teman-teman. Terima kasih buat materinya Cliff dan Reynald. Aku mau tanya nih, kan kalau Saintpedia dan lain-lain sebagainya itu dia account yang fungsinya untuk evangelisasi dan juga intinya untuk deliver materi lah, deliver apapun materi yang bersifat katekisasi misalnya dan lain sebagainya. Nah, gimana kalau account itu juga account sampingan juga untuk bantu sosial media gereja, misalnya account ministry anak muda nih, misalnya OMK atau lain sebagainya. Jadi di samping kita deliver materi, kita juga kayak share informasi kegiatan, misalnya kayak gitu-gitu. Jadi kayak semacam punya dua fungsi gitu. Nah, aku mau tanya, kira-kira gimana sih kalau dengan model seperti itu, mungkin ada saran supaya account itu bisa fokus pada fungsi utamanya, tapi juga bisa ya bantu sosial media gereja juga gitu. Gitu aja sih. Thank you. Oke. Aku coba jawab dikit dulu ya, nanti kok Cliff tambahin. Kalau menurut aku ya, kalau boleh jujur, aku pribadi berpendapat ya oke-oke aja. Kalau memang itu goals-nya, tujuannya mau meneliti salah satu konten, lalu juga mau konten yang lain gitu. Jadi it's okay, terserah kita. Bagaimana goals kita, tujuannya bagaimana. Tapi jangan lupa konten yang memang tujuan utama kita juga harus tetap ada gitu. Jangan sampai misal repost akun lain dan lain-lain
mau promosi acara dan lain-lain, terus yang itu konten utama kita terbengkalai. Nanti kan jadi terkesannya nggak rapi gitu. Jadi malah terkesannya, wah ini cuma repost doang gitu, padahal dan tidak menghasilkan konten gitu-gitu kan. Karena itu sudah banyak gitu teman-teman. Kalau aku boleh jujur, kalau aku boleh kasih tips, cobalah kalau teman-teman buat akun gitu, sesuatu yang unik, yang khas. Makanya kenapa kalau di awal tadi aku bilang aku sama Ketulif bilang carilah yang khas. Kenapa? Karena akun-akun Katolik ya sudah banyak yang KTKC. Tapi kalau yang unik kan belum tentu semua gitu. Maka konten-konten unik itu juga penting dimunculkan gitu. Jadi kembali lagi goals kita sih gimana gitu. Oke, Cliff mau tambahin nggak? Menambah Cliff. Iya, maksudnya ya kayak yang ya sebenarnya sama sih kayak yang Ray bilang. Ya mungkin perlu ya prinsipnya itu kan kalau kita udah punya tema secara khusus buat account itu kan pasti ada followers yang mungkin bukan bagian dari gereja itu, ministry itu misalkan, atau dari paroki, misalkan itu share kegiatan OMK gitu ya. OMK dari paroki tertentu. Kalau kita udah punya tematik khusus kan kadang yang followers kita bukan terbatas di situ doang kan. Ya pasti harus dikenyangkan nih orang-orang yang punya ekspektasi tentang pembahasan kita sebelumnya yang mendasar ya gitu. Jadi ya kalau bisa ya maksudnya jangan sampai tenggelam gitu posting-posting intinya. Dan mungkin nggak tahu, mungkin ini Ray lebih paham, tapi dibikin apa ya, kayak layout di feeds-nya itu dibikin tetap cantik gitu kali ya, biar nyambung gitu segala macam, sekali-sekali ada promo gitu kan. Biar nggak kayak itu kalau kampus-kampus biasanya kegiatan-kegiatan mahasiswa kan suka promote yang promote posting itu ya, maksudnya biar jadi nggak seperti itu promote ya. Atau bahkan seingat aku ya ada juga loh akun-akun paroki, maksudnya akun-akun gereja gitu yang memang ngepost kegiatan-kegiatan tapi juga punya tema gitu loh. Nggak tahu sih aku kalau misalkan di Laurentius kan, kalau di majalah gereja itu sekali ya, ini mungkin beda sama sosial media ya, tapi kalau dicocok logiin gitu, itu di majalah itu kan selain tentang kegiatan-kegiatan paroki, tapi tiap tahun, tiap bulan itu punya tematik sendiri, punya tema-tema sendiri. Jadi bisa loh ternyata sambil menyelam minum air gitu ya. Jadi bisalah Kak. Menjawab nggak ya Kak? Oke, menjawab. Oh iya, puji Tuhan lah. Thank you. Iya, sama-sama. Layoutnya ya. Mungkin teman-teman kalau mau coba, maaf memotong, kalau mau coba lihat tuh Jejak Kudus gitu ya, itu kan terkenal tuh tentang coach-coach orang Kudus. Dia layoutnya cukup rapi dibandingkan Saintpedia, harus diakui. Tapi aku dulu pernah merujuk, wah ini Jejak Kudus bagus nih layoutnya, ini ada bicara soal doa, ada bicara soal itu, dirapiin sama dia. Nah kalau di Saintpedia memang ya boleh dibilang rapi, cuma nggak terlalu rapi kayak begitu. Cuman kami tuh seling-selingin, kadang relikwi, kadang kisah orang kudus, kadang quotes gitu. Nah itu diselingi. Kalau kami kan memang tujuannya relikwi, jangan sampai kami keasikan cerita orang kudus lalu relikwinya hilang gitu. Itu diimbangi aja sih kalau saran gitu. Oke, saya kembalikan ke host saja. Siap, terima kasih nih jawaban-jawabannya dari Mas Renat dan Mas Cliff. Iya. Nah, setelah tadi kita udah udah belajar ya, Mas dan Mbak ya, tentang bagaimana sih prinsip-prinsip dasar dalam memanage sebuah akun Instagram Kristiani. Sekarang mungkin akan muncul pertanyaan. Udah tahu nih cara memanage akunnya. Terus gimana sih cara menggagas ide kontennya? Masa udah ngerti cara manage-nya tapi kontennya kosong gitu ya? Apalagi karena tadi salah satu prinsipnya itu adalah kita harus disiplin dalam memposting gitu ya, memposting. Jadi otomatis ya kita harus cair juga nih proses dalam menggagasnya. Nah, itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Di jam yang sama, kita akan bahas tentang bagaimana cara menggagas konten dan bagaimana cara mencari idenya. Nanti akan ada Mas Christian Tombiling dari Rumah Bizantin dan Mas Cliff lagi
akan memandu kita dalam materi. Setelah itu baru nanti kita akan bahas bagaimana membuat copywriting, bagaimana desain. Kita akan belajar juga nih desain. Tadi menjawab dari Mas Hartono ya. Mas Hartono tadi, Mas Farid Hartono berpendapat dalam desain itu ada teori-teorinya. Betul sekali. Nanti kita akan belajar dengan Mas Vincenzio Hosea, ada bersama kita juga, seorang praktisi desainer dan ilustrator. Nanti kita akan belajar ilmu-ilmunya mengenai teori warna, mengenai font, mengenai bagaimana mencari elemen-elemen visual yang sesuai dengan pesan yang kita sampaikan, begitu. Itu nanti akan di pertemuan keempat, begitu. Nah, dan nanti di pertemuan terakhir kembali lagi bersama Mas Reynald, kita akan belajar nih gimana memakai Canva sebagai sarana produksi konten kita. Oke, makanya jangan sampai terlewat ya pertemuan-pertemuan workshop kita ini. Yang sekali lagi saya ingatkan, 80% kehadiran, peserta yang 80% hadir, yaitu dalam arti 4 pertemuan hadir terus gitu ya minimal, akan mendapatkan e-sertifikat. Oke. Kita akan akhiri pertemuan hari ini dalam doa Ritus Bizantin yang kembali akan dipandu oleh Mas Christian Tombiling. Terima kasih. Monggo Mas. Baik, mari kita semua satu dalam doa. Melalui doa-doa dari para Bapak Suci dan para Ibu Suci, ya Tuhan Yesus Kristus Allah kami, kasihanilah kami dan selamatkanlah kami. Amin. Allah yang kudus, yang kuat, kudus, yang baka, yang kudus, kasihanilah kami. Allah yang kudus, yang kuat, kudus, yang baka, yang kudus, kasihanilah kami. Allah yang kudus, yang kuat, kudus, yang baka, yang kudus, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tritunggal Maha Kudus, kasihanilah kami. Ya Tuhan, ampunlah dosa-dosa kami. Ya Penguasa, maafkanlah segala pelanggaran kami. Yang Maha Kudus, pandang dan sembuhkanlah kelemahan kami demi nama-Mu. Tuhan kasihanlah, Tuhan kasihanlah, Tuhan kasihanlah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami ada di sorga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunlah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Melalui doa-doa dari para Bapa Suci dan para Ibu Suci, ya Tuhan Yesus Kristus Allah kami, kasihanilah kami dan selamatkanlah kami. Amin. Doa selesai. Terima kasih Mas Christian Tombiling dan Mas Reynald, Mas Cliff, dan Mas dan Mbak sekalian ya sudah ikutan di workshop kita. Materi akan kita bagikan setelah ini, dan bagi yang terlambat tadi mengikuti dari awal, hari Senin kita akan upload video rekaman fullnya di YouTube. Oke, sampai berjumpa lagi di hari berikutnya di Sabtu depan, jam yang sama. Sampai berjumpa. Salve Yesus Kristus, kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus.